Kasih-Mu yang sepenuhnya untuk ini hidupku hingga jumpa-Mu. Tuhan, siapakah diri-Mu hingga Kau mau cintaku? Tuhan, siapakah diri-Mu hingga mati bagiku? Kau mau kosongkan diri-Mu serupa seorang budak, rela taat hingga wafat. Betapa besar kasih-Mu, kasih besar, Kau mati untukku, orang berdosa. Jadi kasih-Mu buat hatiku, tak cinta yang lain, hanya Kau ku cinta. Sepanjang hari banyak orang cinta dunia, apa ku seperti mereka? Banyak orang bagi dunia, apa ku seperti mereka? Apa mamon melebihimu? Apakah dunia juga? Apa ku hanya cinta-Mu? Hanya Kaulah terkasih. Kau terkasih, dan sangat tiada siapapun yang ku percaya. Kasih-Mu yang sepenuhnya untuk ini hidupku hingga jumpa-Mu. Itulah puncak pengalamanku, Cinta-Mu sepenuhnya, inilah makna hidupku. cinta-Mu sepenuhnya yang termanis yang ku perbuat, dan perhentianku selama
sepenuhnya. Kau terkasih dan sangat tiada siapapun yang ku percaya. Kasih-Mu yang sepenuhnya ini hidupku hingga jumpamu. hanya Kau ku cinta, sepanjang hari. Hanya Kau ku cinta, sepanjang hari. Mengasihi Allah. Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Beberapa hari yang lalu, saya menerima satu paket barang dari seorang saudari. Ia adalah seorang saudari yang sangat berbobot di dalam Tuhan dan telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Di antaranya, ada secarik kertas yang bertuliskan, "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, karena Engkau memberi kami satu perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Oh, betapa dalamnya ini. Saya tidak tahu ada berapa banyak orang Kristen yang bisa berkata, "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, karena Engkau memberi satu perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Ya, semua orang Kristen patut mengasihi Allah. Di dunia ini tidak ada satu agama pun selain Kristen yang mengatakan bahwa kita harus mengasihi Allah. Mengasihi Allah adalah satu ciri khas orang Kristen. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, Alkitab tidak mengatakan bahwa kita harus dengan segenap hati percaya kepada Tuhan. Sebab, untuk mendapatkan hidup yang kekal, cukup dengan percaya. Tetapi mengasihi Allah haruslah mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Selanjutnya dikatakan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dengan kata lain, ini adalah perkara yang lebih besar daripada perkara lainnya. Dimanapun ia ditempatkan, ia selalu nomor pertama. Hari ini, kita harus memuji Allah atas perintahnya yang menghendaki kita mengasihi Dia. Allah senang bila kita mengasihi Dia. Hal ini berfaedah baginya. Percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Inilah faedah yang kita terima. Allah tidak hanya menghendaki kita percaya kepadanya, juga menghendaki kita mengasihi Dia. Bagaimanakah keadaan orang yang mengasihi Allah? Baiklah kita bahas beberapa ayat di bawah ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 mengatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di
di dalam orang itu. Ayat ini menunjukkan bahwa kasih akan Bapa seolah-olah merupakan satu benda yang dapat ditaruh di dalam kita dan dapat pula keluar dari dalam kita. Jika seseorang menaruh kasih akan Bapa di dalam dirinya, maka ia dapat mengasihi Bapa. Banyak orang muda tidak dapat membuang dunia. Ketika mereka bersidang dan mendapatkan anjuran atau dorongan, mereka seakan-akan tidak mau mengasihi dunia lagi. Tetapi berselang beberapa waktu, mereka kembali seolah tidak bisa terpisah dari dunia. Kita harus memiliki sesuatu yang lebih indah di dalam kita, barulah kita dapat menyingkirkan hati yang mengasihi dunia itu. Suatu kali ada suatu pameran lukisan. Banyak lukisan indah yang dipamerkan harus dipandang dari jarak jauh, baru bisa dinikmati makna dan keindahannya. Tetapi di antaranya ada sebuah lukisan yang harus dipandang dari dekat, baru bisa diketahui maknanya. Lukisan itu menyiratkan gambaran orang Kristen. Terlukis di sana seorang anak kecil sedang duduk di lantai. Di sekelilingnya berserakan mainan kesenangan anak-anak yang indah-indah. Namun, anak itu sama sekali tidak menaruh perhatian kepada mainan-mainan itu. Mata anak itu justru menatap ke arah jendela dan kedua tangannya diulurkan ke atas ke arah jendela itu. Jika dilihat dari jauh, orang yang melihatnya akan merasa aneh sekali. Tetapi jika mendekat dan melihatnya dengan teliti, ternyata di jendela itu hinggap seekor burung merpati yang indah. Di bawah lukisan itu tertulis kata-kata, "Karena ingin mendapatkan burung merpati yang indah itu, anak kecil ini telah mengabaikan semua mainannya." Dari cerita gambar itu, ternyatalah bahwa demi mendapatkan sesuatu yang lebih baik, maka barang-barang yang kurang baik akan diabaikan. Demikian juga cara Allah menyuruh kita membuang barang-barang yang kurang indah. Allah tidak pernah menyuruh kita membuang apa-apa, melainkan meletakkan sesuatu yang lebih indah di hadapan kita. Jika kita mau mendapatkannya, dengan sendirinya kita akan membuang barang-barang yang lain. Ada seorang pemuda Kristen. Dulu ia pernah tinggal bersama saya selama 2 bulan. Suatu hari ia berkata bahwa ia tidak bisa membuang dunia. Ia berkata kepada seorang saudara yang tua, "Anda sudah menikmati kesenangan dunia, karena itu Anda bisa membuangnya. Aku belum menikmatinya, karena itu aku tidak bisa berbuat demikian." Pemuda ini hanya dapat percaya kepada Allah, tetapi tidak dapat mengasihi Allah. Ketahuilah, percaya kepada Allah bisa menolong Anda terlepas dari dosa, sedang mengasihi Allah dapat membuat Anda terlepas dari dunia. Saudara-saudari, kita perlu mempersilahkan kasih Allah masuk ke dalam kita. Begitu kasih Allah masuk, niscayalah keduniawian kita akan lenyap. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 mengatakan, "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Terhadap ayat ini, banyak orang yang bisa menghafalnya, bahkan kadang-kadang digunakan dalam kalangan orang kafir. Namun, ayat ini sebenarnya bukan ditujukan kepada mengasihi saudara dalam keluarga Anda, melainkan kepada setiap saudara yang berada dalam Kristus. Banyak orang yang karena sikap dan kelakuannya membuat Anda tidak bisa mengasihinya. Tetapi bila kasih Allah masuk ke dalam Anda, maka Anda bisa mengasihinya. Bukan mengasihi saudara yang Anda senangi atau saudara yang layak Anda kasihi, melainkan hanya mengasihi saudara. Jika Anda tidak bisa mengasihi saudara, itu berarti kasih Bapa tidak ada di dalam hati Anda. Sebaliknya, jika Anda telah memiliki kasih Allah, Anda pasti mengasihi saudara. Ada seorang saudara, ayahnya dibunuh oleh seseorang.
dia berniat membalas dendam kepada orang yang membunuh ayahnya. Tetapi saudara ini adalah orang Kristen yang sejati. Pada suatu hari, di tempat tinggalnya diadakan sidang pemecahan roti. Semua saudara-saudari duduk mengitari sebuah meja yang besar. Saudara ini hadir dalam sidang itu. Kebetulan sekali, ia justru duduk berdampingan dengan orang yang telah membunuh ayahnya itu. Dia segera bangkit dan meninggalkan ruang sidang dengan pergumulan batin yang hebat. Membalas membunuhnya atau masuk dan duduk bersamanya memecahkan roti. Pada saat itulah Allah menyatakan kasih Kristus kepadanya. Dia nampak bahwa sebenarnya ia pun adalah musuh Allah, tetapi Kristus malah menyelamatkannya. Kasih Allah meluluhkan hatinya. Kemudian ia menyeka air mata dan masuk memecahkan roti bersama seterunya itu. Ketika orang itu keluar, ia tidak lagi memandangnya sebagai musuh, melainkan menganggapnya sebagai seorang saudara dalam Tuhan. Bila kita benar-benar memiliki kasih Allah, kita pasti dapat mengasihi orang yang tidak layak kita kasihi. 1 Yohanes pasal 5 ayat 2-3 mengatakan, "Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat." Mengapa mengasihi Allah dapat membuat kita melakukan perintah-perintahnya? Mari kita melihat Injil Yohanes pasal 14 ayat 21-23 bagian demi bagian. "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Ini menyatakan, jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti menuruti perintah-perintahnya. Saudara-saudari, hari ini siapa di antara kita yang dapat mengatakan bahwa dirinya telah melakukan semua perintah Allah yang dia ketahui dan ditujukan kepadanya? Yang belum diketahui tidak usah dikatakan, tapi yang sudah diketahui, apakah sudah Anda lakukan? Memegang perintahku juga berarti mencari perintah-perintah Tuhan. Banyak orang Kristen yang merasa takut akan perintah Allah dan tidak senang mendengar perintah Allah. Kita harus tahu, tidak saja ketika Allah memberi perintah kepada kita, kita wajib melakukannya. Bahkan, kita wajib mencari perintah Allah itu. Setelah mendapatkannya, kita wajib melakukannya. Mencari perintah Allah berarti memikirkan Allah, dan itulah pernyataan mengasihi Allah. "Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Inilah kebaikan yang kita peroleh karena mengasihi Allah. Saya pernah melihat banyak anak-anak Allah yang terkenal, namun saya tidak menemukan banyak orang yang mengenal Allah. Banyak orang pandai membaca Alkitab, tetapi mereka tidak mengenal Allah. Mereka memang mengerti Alkitab, tetapi tidak mengenal kuasa Allah. Banyak juga orang yang pandai berkhotbah, namun mereka sebenarnya tidak mengetahui apa yang dikhotbahkannya itu. Apakah sebabnya? Sebab Tuhan tidak menyatakan diri kepadanya. Sekalipun Tuhan berada di hadapannya, jika Tuhan tidak memberikan wahyu kepadanya, ia tetap tidak mengenal Tuhan. Tetapi banyak orang tidak mendapatkan penyataan Tuhan disebabkan mereka tidak mengasihi Tuhan, tidak melakukan perintahnya. Di dunia ini hanya ada sejenis orang yang mengasihi Tuhan, yakni orang yang setia kepadanya. Jika Anda ingin mencari orang yang benar-benar mengenal Tuhan, janganlah mencarinya di tempat-tempat yang besar dan ramai. Seringkali di tempat-tempat yang sunyi dan terpencil atau di sebuah bilik, di sana ada orang yang sedang melayani Tuhan dengan setia. Tatkala Anda berjumpa dengan dia, Anda akan nampak bahwa Allah menyertainya. Ada orang yang begitu kita lihat, kita akan segera menghargainya. Ada orang yang sangat bergairah, ada orang yang bertalenta, ada orang yang sangat baik, dan ada orang yang sangat lemah lembut
dan rendah hati. Namun, dari diri mereka tidak terlihat adanya penyertaan Allah. Pernah seseorang bertanya kepada saya, "Apakah kebaikan saudari itu?" Saya menjawab, "Setiap kali saya berjumpa dengan dia, selalu terasa adanya penyertaan Allah." Inilah wahyu Allah. Ingatkah Anda, ada satu kisah dalam Alkitab tentang perempuan bangsawan Sunem yang berkata kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 9. Apa yang diperlihatkan Elisa kepada perempuan itu? Elisa tidak melakukan perbuatan ajaib di depan perempuan itu. Namun, setiap kali ia datang, ia selalu memberinya satu perasaan akan penyertaan Allah. Saudara-saudari, apakah kita senang akan penyataan Allah? Jika ya, haruslah kita dengan berbagai macam cara mencari perintah Allah dan kemudian melakukan perintahnya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami, Allah dan Kristus, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Allah dan Kristus menyertai orang-orang yang percaya, namun Allah dan Kristus diam, tinggal bersama-sama dengan orang yang mengasihi dia. Jadi, tidak hanya menyertai, bahkan tinggal bersamanya. Penyertaan kadang-kadang tidak terasa. Ketika Anda mencari perintah Allah dengan setia, tidak mempedulikan yang lain, Anda akan menemukan bahwa Allah tinggal bersama Anda. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 10 mengatakan, "Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Apakah artinya tinggal di dalam kasih-Nya? Ketika kita baru beroleh selamat, kita sungguh merasa bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tetapi hingga hari ini, kita seolah tidak merasa apa-apa lagi. Meskipun kita masih tetap mengakui betapa dalam kasih-Nya, namun kita tidak merasakan apa-apa lagi. Jika kita senantiasa tinggal di dalam kasih Tuhan, kita akan selalu merasakan kasih-Nya. Tinggal di dalam kasih Tuhan berarti memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Dengan kata lain, kita selalu berada di dalam lingkungan kasih-Nya. Ketika Anda ditentang atau dibenci orang, Anda akan benar-benar mengetahui betapa Tuhan mengasihi Anda. Jika kita sering mencari perintah Allah dan melakukannya, kita akan senantiasa tinggal di dalam kasih Tuhan. Tuhan kita tidak pernah sedetik pun tidak merasakan kasih Bapa. Dia senantiasa ada di dalam kasih-Nya karena Dia menuruti perintah Bapa. Jika Anda ingin senantiasa tinggal di dalam kasih Tuhan, Anda harus senantiasa melakukan perintah-Nya. Bila kasih Allah ada di dalam kita, maka sekalipun menghadapi perintah-Nya yang amat sulit dan berat, kita pasti dapat melakukannya. Ada orang yang karena mengasihi Allah meninggalkan orang tuanya. Ada orang yang meninggalkan istri dan anaknya. Ada orang yang meninggalkan kedudukannya. Ada orang yang meninggalkan ketenarannya. Karena memiliki kasih Allah, maka semua itu dapat dilakukan. Tanggal 14 November adalah Hari Diabetes Sedunia. Dan 3 tahun terakhir ini, tema adalah Diabetes and Well-being. Supaya semua sejahtera, pasien diabetes bisa nyaman, bisa makan enak, bisa hidup baik, dan jauh dari segala komplikasi. Caranya adalah mengatur supaya HbA1c menjadi baik. 6,5% paling tinggi. Apa itu HbA1c? Singkatan saya adalah hanya bisa andalkan satu cara, yaitu jaga mulut, jaga hati, dan jaga diri. Jaga diri, tidak stres, ya, kemudian tidak merokok, bergerak badan, tidur tidak larut malam. Jaga hati, ya hatinya gembira,
tidak mikir yang macam-macam. Dan kemudian jaga mulut, yaitu jam makan, jam tidur, kemudian bagi piring, bagaimana mengatur karbohidrat dikurangin, serat sayurnya banyakin. Akhirnya semua diabetes bisa dikendalikan, bahkan komplikasi lenyap. Tidak ada jantung, tidak ada segala ginjal, tidak ada stroke. Sehingga orang diabetes bisa well-being, sejahtera, umur panjang. Selamat Hari Diabetes Sedunia.